Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Safitri dari kelas MJ 403 akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester Advanced Digital Marketing. Rumusan masalah, pilihlah satu brand lokal atau UMKM, bisa di bidang fashion, kuliner, skincare, atau jasa, yang saat ini aktif melakukan pemasaran digital namun performanya dinilai belum maksimal atau perlu penyegaran strategi. Dalam studi kasus ini, brand Fashion Orlo yang akan menjadi bahan analisis. Brand Fashion Orlo adalah salah satu brand fashion lokal wanita yang sangat populer di platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan TikTok. Brand ini terkenal dengan koleksi pakaiannya yang mengusung gaya Korean style yang casual, minimalis, dan kekinian. Beberapa ciri khas brand spesialis bahan knit, mayoritas produk mereka yang paling laku menggunakan bahan rib knit atau rajut premium yang melar, nyaman, dan pas di badan. Salah satu keunikan Orlo adalah penamaan produk atasannya yang menggunakan nama bulan atau zodiak seperti April Top, Virgo Top, dan lain-lain. Produk mereka didominasi oleh basic long sleeve, crop top, drapery top, hingga setelan yang mudah dipadu-padankan atau mix and match. Meskipun modelnya terlihat modern dan stylish ala-ala cewek Korea, harga pakaian di Orlo sangat ramah di kantong. Banyak yang berkisar antara 30.000 hingga 80.000. Analisis kanker kerja dan audiens. Di tingkat mana brand Orlo kehilangan banyak pelanggan? Brand Orlo ini banyak mendapat audiens di platform e-commerce TikTok dan memiliki audiens mayoritas Gen Z dan milenial muda. Melihat atasan rajut estetik seharga 40 ribuan, mereka tertarik karena visualnya yang trendy dan harganya yang di luar nalar murahnya. Lalu sebagai pertimbangan, audiens mulai mengecek detail, mereka membaca ulasan pembeli sebelumnya untuk memastikan ukuran, melihat foto asli dari pembeli, dan membandingkan warna. Lalu setelah mereka merasa apa yang mereka cari dan merasa cocok dengan pilihannya, maka mereka akan melanjutkannya ke tahap pembelian. Tetapi dengan ciri khas brand Orlo yang memiliki ukuran fit body, terkadang kehilangan banyak pelanggan audiens yang memiliki bentuk badan besar dan plus size. Akan mempertimbangkan apakah size chart dan bentuk baju tersebut akan cocok dan pas digunakan oleh mereka. Selain masalah size chart, brand ini juga memiliki beberapa masalah lainnya, seperti faktor harga murah ekspektasi rendah. Di tahap pertimbangan, konsumen akan beralih ke kolom ulasan foto atau video dari pembeli asli. Jika ada ulasan yang menyebutkan bahannya agak tipis, menerawang yang warna putih, atau bahannya agak gerah, calon pembeli lain yang awalnya impulsif akan langsung mundur. Tingginya kompetisi di platform yang sama, saat audiens meninjau produk Orlo di Shopee atau TikTok, fitur rekomendasi produk serupa di bagian bawah halaman akan memunculkan kompetitor yang menjual baju mirip dengan harga yang mungkin selisih 2.000 sampai 5.000 lebih murah. Ini memicu analisis paralisis, sehingga tidak terjadi pembelian. Evaluasi brand strategi dan komunikasi. Analisis komponen pembentuk brand strategi mereka saat ini, apakah pesan yang disampaikan sudah konsisten di semua lini digital. Orlo menggunakan strategi hyper-focus, nice pricing, dan visual-driven marketing. Brand positioning. Orlo memosisikan diri sebagai the go-to brand untuk Korean style knitwear yang affordable. Mereka tidak menjual kemewahan, melainkan aksesibilitas terhadap tren. Pesan tersiratnya, kamu bisa tampil secantik cewek-cewek di Pinterest atau Drakor tanpa harus menguras dompet. Brand persona atau voice. Persona Orlo adalah seorang gadis muda, casual, estetik, ramah, dan selalu up to date dengan tren media sosial. Gaya bahasanya santai, menggunakan bahasa sehari-hari anak muda, dan sering menggunakan kata-kata persuasif yang ramah seperti racun atasan gemas atau wajib punya buat ngampus atau ngedate. Visual identity. Didominasi oleh warna-warna bumi atau earth tone, pastel, dan pencahayaan alami yang cerah. Foto produk mereka selalu menggunakan model dengan gaya pose effortless khas. Secara garis besar, Orlo juga sudah konsisten di semua lini digital, namun ada celah atau gap pada pengalaman pasca pembelian. Sisi konsistensi visual dan harga, Orlo sangat konsisten dalam menjaga estetika visual. Apa yang audiens lihat di TikTok Shop, Instagram, Reels, Shopee Live, hingga foto katalog di Shopee memiliki vibe yang seragam. Harga yang ditawarkan di semua platform juga konsisten murah, sehingga tidak membuat konsumen bingung. Sisi ketidakkonsistenan atau ekspektasi versus realita, hubungan pelanggan di media sosial, Orlo terkesan sangat ramah, komunikatif, dan interaktif, namun konsistensi ini seringkali patah. Ketika konsumen masuk ke ranah customer service,
di Shopee atau Lazada, atau saat barang sampai ketika ada komplain terkait bahan yang tipis atau salah ukuran, respon customer service cenderung kaku atau menggunakan template otomatis. Hal ini menciptakan diskoneksi di media sosial, terasa seperti teman, tapi saat ada masalah terasa seperti robot toko grosir. Evaluasi brand strategi. Untuk meningkatkan keterikatan atau engagement dan sekaligus menambah keraguan audiens terhadap consideration terkait mix and match baju, Orlo dapat menyelenggarakan band activation digital berbasis komunitas. Nama aktivitasnya adalah Orlo Capsule Challenge 7 Days 7 Month. Konsepnya kampanye interaktif di TikTok dan Instagram yang menantang audiens untuk menyusun kapsul wardrobe padu padan pakaian dalam jumlah terbatas untuk berbagai aktivitas hanya dengan menggunakan produk-produk Orlo. Mekanisme pelaksanaannya, Orlo merilis filter randomizer bernama What's My Mood Today. Ketika audiens menggunakan filter tersebut, layar akan melacak secara visual. Day 1 ngampus bareng gebetan, atau Day 3 WFC tapi mager. Filter kemudian akan memunculkan rekomendasi kombinasi atasan Orlo. Audiens ditantang untuk membuat video transisi Get Ready With Me sekreatif mungkin berdasarkan hasil filter tersebut. Mereka harus menunjukkan bagaimana satu baju Orlo yang murah bisa dipakai untuk gaya yang berbeda. Selama periode kampanye, saat Shopee atau TikTok Live, host tidak hanya berjualan tetapi melakukan live styling session berdasarkan komentar langsung dari penonton. Contoh, Kak, coba paduin Virgo top hitam dengan celana kulot jeans untuk tinggi badan 155 cm. Ini langsung menjawab keraguan ukuran dan bahan secara real time. Dengan sistem challenge konsumen Orlo yang sudah ada akan dengan senang hati membuat konten yang secara organik bertindak sebagai review jujur bagi calon pembeli lainnya. Menghilangkan size atau style anxiety aktivasi ini memperlihatkan baju Orlo dipakai oleh berbagai bentuk tubuh orang asli sehingga meningkatkan kepercayaan calon pembeli di tahap consideration. Digital campaign one week. Digital campaign bernama Find Your Orlo Mood. Kampanye ini mengangkat keunikan penamaan produk Orlo yang menggunakan nama-nama bulan atau zodiak. Tujuannya adalah mengaitkan baju Orlo dengan kepribadian audiens untuk mendorong pembelian impulsif dan menambal kebocoran di tahap consideration. Day 1, The Identification Launch. Mengumumkan kampanye melalui video estetik bertema baju Orlo apa yang sesuai dengan bulan lahir atau zodiakmu. Day 2, Entry, fokus menepis keraguan audiens terkait ukuran dan bahan. Merilis konten ulasan jujur dari mikro-influencer dengan berbagai variasi berat badan dan tinggi badan saat memakai Virgo top atau April top. Lalu, sesi interaktif di mana audiens bisa memilih paduan warna lewat polling filter. Cerita media sosial mengadakan siaran langsung khusus untuk mempraktikkan padu padan pesanan penonton secara langsung. Lalu mengeluarkan promosi mendesak seperti paket hemat. Dikombinasi dengan subsidi gratis ongkir ekstra untuk mengosongkan keranjang belanja konsumen. Media planning strategi. TikTok. Mengapa TikTok? TikTok adalah rumah bagi target audiens Orlo. Algoritma TikTok FYP sangat ramah terhadap konten fashion lokal yang estetik dan murah. Fitur belanja langsung di dalam platform juga memperpendek jarak antara melihat iklan dan langsung membelinya. Format konten yang diambil yaitu video transisi pakaian, komparasi warna kain secara real, serta konten hiburan berbasis tren suara yang sedang viral. Instagram. Mengapa Instagram? Karena Instagram digunakan untuk menjaga citra merek agar tetap melihat rapi dan estetik. Gen Z menggunakan Instagram Reels untuk mencari inspirasi, sementara Instagram Stories digunakan untuk interaksi harian. Jadi konten yang digunakan adalah Instagram Reels, Instagram Stories, serta feed terkurasi. Platform e-commerce lainnya. Karena sebagai ujung tombak tempat terjadinya transaksi pembayaran, seluruh arus lalu lintas pengunjung dari TikTok dan Instagram akan bermuara di sini. Ide konten yang dipilih yaitu fitur Shopee Live terjadi setiap sore dan optimalisasi ulasan di halaman produk. Rencana implementasi media dan pasaran influencer. Kriteria memilih 5-7 mikro-influencer fashion di TikTok Instagram dengan pengikut followers kisaran 10-50k yang memiliki pesona cewek kue atau clean girl look. Tugasnya, styling satu baju Orlo untuk 3 gaya berbeda. Konten wajib menunjukkan detail kain dari dekat serta menyertakan keterangan BBTB mereka dengan jelas guna membangun kepercayaan calon pembeli. Platform yang digunakan adalah TikTok dan Instagram Reels Ads.
Target iklan ini adalah perempuan berusia 16-30 tahun yang memiliki minat fashion, Korean fashion, Shopee haul, outfit ideas, casual wear, OOTD. Live shopping meningkatkan frekuensi siaran langsung menjadi 2 kali sehari di TikTok Live dan Shopee Live selama masa kampanye berjalan. Strategi konten dan copywriting berbasis AI. Yang pertama, attract atau menarik perhatian. Menggunakan alat AI untuk mendeteksi lagu, estetik visual, atau dan transisi video yang diproyeksikan akan naik daun dalam 48 jam ke depan. Menggunakan AI video generator atau editor berbasis AI untuk mencocokkan potongan video OOTD Orlo dengan ketukan musik viral secara otomatis. Contoh copywriting TikTok Reels. Engagement strategi konten AI. AI persona chatbot mengintegrasikan AI dengan mini chat Instagram setiap kali audiens mengetik kata kunci seperti Virgo atau mau di kolom komentar, AI otomatis mengirimkan detail produk, panduan ukuran berdasarkan BBTB dan tautan pembelian langsung ke DM mereka secara instan. Menggunakan AI untuk menyaring kolom komentar dan ulasan Shopee. Berikut adalah copywriting AI, contoh copywriting Instagram Stories atau DM automation. Yang ketiga, Delight. Menggunakan data AI dari sistem e-commerce untuk melacak perilaku belanja. Jika seorang pelanggan membeli April tahun bulan lalu, AI akan otomatis mengirimkan pesan atau notifikasi WhatsApp atau email berisi rekomendasi produk pelengkap. Lalu menggunakan AI untuk memindai tagar di media sosial secara otomatis, mengurangi foto OOTD terbaik dari pembeli asli dan menjadwalkan untuk di-repost sebagai bentuk apresiasi digital. Berikut adalah copywriting WhatsApp atau email khusus pelanggan setia. Berikut tugas ujian semester saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.